masa pasangan yang sedang dijalani Mas Dewan yang super duper ganteng, Verrell Bramasta dan si Ratu FYP, Fuji Utami alias Fuji, kayaknya makin jelas aja nih kemana arahnya. Gimana nggak jelas coba? Kedua orang tua Fuji, Haji Faisal dan Dewi Zuhrianti, dan mamanya Verrell, Vena Melinda, ternyata sudah ketemuan face to face lebih dari sekali. Kebetulan kita diundang oleh PYP untuk acara hari ini, dan saya sendiri nggak tahu bahwa Mbak Vena juga diundang hari ini. Kita udah sering ketemu. Sering. Di acara TV ya. Oh belum. Itu masih rahasia. Kalau ortunya Fuji dan mamanya Verrell lagi ketemuan, apa aja ya yang diobrolin? Kira-kira calon besan ngobrolin soal masa depan hubungan Fuji dan Verrell juga nggak ya? Secara hubungan Verrell Fuji makin hari makin intim dan mesra aja. Kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum jelas. Terlalu berlebihan, kurang pas juga. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. Oh, Verrell sekarang ini sibuk. Jadi ya belum sempat cerita apa-apa. Pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja. Doain yang semua yang terbaik. Ya, kalau memang dia merasa terbaiknya buat si Fuji begitu, terbaiknya buat si Verrell begitu, mereka cocok, ya. Dan ada problem aja lagi-lagi. Kalau diperhatikan secara seksama, ayah Fuji yang lebih dominan memberikan statement soal hubungan Verrell Fuji. Sedangkan mama Verrell lebih banyak diam dan melihat ke layar handphone. Ada apakah gerangan? Jangan-jangan Vena Melinda memang sudah tahu banyak soal status hubungan Verrell dengan Fuji. Iya, aku nih jujur belum tahu juga karena udah jarang kan ketemu Verrell. Tapi nanti insya Allah tanggal 22 kalau jadi kita mau ke Bandung nih. Ya mungkin ya, saya juga nggak tahu. Ya mungkin dia mau cerita. Tapi pun kalau nggak mau cerita, nggak mungkin saya paksa untuk cerita. Karena anak sekarang tuh beda banget. Aku sama Fania, sama Verrell, sama mungkin sama keluarga. Kayak gini kan kita juga harus hati-hati. Karena yang menjalani belum memberikan statement. Itu kan lagi di Cina sekarang. Iya. Sekarang dia saya tanya deh. Iya, itu aja deh. Sabar ya. Iya, nanti kira-kira seminggu lagi dia pulang. Terus tanya, nah si Mbak Vena juga tanggal 22 mau ketemu nanti. Nah, baru gimana? Lantas, sebenarnya seperti apakah status hubungan Verrell dan Fuji? Benarkah mereka sudah pacaran atau jangan-jangan memang cuma settingan konten semata? Mereka nggak mungkin lah ya settingan-settingan membuat sesuatu yang yang hal-hal yang akan tidak sesuai ya dengan apa yang kita lihat sekarang. Jadi apa yang kita tonton sekarang ya seperti itulah pertemanan mereka ya, teman mereka. Karena apapun si Fuji orang disorot oleh media sosial, semuanya itu kan harus dia bertanggungjawabkan juga. Iya. Nggak mungkin dong hari ini dia begini, besok hari ini A, besok B, kan nggak mungkin. Ya apalagi Verrell ya. Verrell lebih lagi, dia seorang pejabat ya. Jadi apa yang kalian tonton itu, apa yang kita tonton atau netizen, ya begitulah. Tapi kalau apa yang kita lihat itu memang seperti itu nggak dibuat-buat. Bagi saya, menurut pendapat saya, karena semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Puji harus mempertanggungjawabkan, apalagi Verrell yang merupakan seorang pejabat. Jadi kalau soal itu nggak perlu kita pertanyakan. Dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, artinya kita tentu mencari penyesuaian diri kita lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lainnya, kan itu sebenarnya. Biasa proses, semua itu kan harus proses. Tapi kalau soal jodoh itu semuanya di tangan Tuhan. Melihat kedekatan hubungan Verrell dan Fuji, banyak orang, khususnya fanbase Verrell Fuji, yang mendoakan supaya keduanya berjodoh dan naik pelaminan sebagai pasangan suami istri. Verrell sudah ngeblend sama keluarga dan keponakan Fuji Galaskai. Fuji juga sudah klik sama keluarga Verrell, termasuk kedua adik Verrell, Atala dan Fania.
Berarti nyambung berarti. Si Gala suka sama yang dewasa, si Ferel suka sama yang muda. Anak kecil. Anak kecil ya. Ya berterima kasih atas support dan doa orang-orang yang menginginkan, artinya setuju dia ya adanya kedekatan atau pertemanan antara si Ferel dengan Puji. Tentu saya berterima kasih. Namun semuanya itu kan kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa dan kita pulangkan kepada anak. Kalau sama orang tua ini bagaimana anak? Iya. Kita ini semuanya itu demi kebahagiaan anak, demi apa anak, gampang kita menyesuaikan diri. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, kebanyakan orang tua zaman now memang sudah jarang cawe-cawe soal urusan percintaan dan pernikahan anak-anaknya. Tak hanya orang tua Fuji dan Verrell Bramasta, orang tua Al-Ghazali dan Alisa Dagize juga menyerahkan urusan pernikahan Al-Alisa kepada sang calon manten. Termasuk konsep Dream Wedding Al-Alisa yang bakal menikah pada pertengahan Juni 2025. Jadi gini, ini adalah pernikahan yang anak semuanya aku serahin kepada Al sama Alisa. Dream weddingnya seperti apa, maunya seperti apa. Aku sebagai orang tua hanya mensupport, pasti tentunya mensupport Dana tentunya ya gitu loh. Tapi sisanya juga Al juga ikutan support ya kan. Jadi dan ini rame-rame untuk mewujudkan dream weddingnya anak-anak. Acara yang disepakati bersama Alisa sama Al-Ghazali dari awal memang yang sesuai yang ada acara intimate wedding. Sedikit sekali itu teman-teman terdekat dari Alisa sama Al-Ghazali, terus juga teman-teman kita orang tuanya sangat sedikit sekali. Intimate wedding alias pernikahan yang sangat intim digelar secara kecil-kecilan dengan tamu undangan terbatas. Itulah pernikahan impian Al-Ghazali dan Alisa Dagize. Because we know we have different wedding dreams, but same goals. Awalnya tuh aku berniat untuk nikah tuh kayak di Jogja karena aku suka environmentalnya. Terus ya beda lah orang-orang Jakarta rata-rata kan di ballroom kan ya kayak ya udah kayak satu ruangan. Karena aku sukanya tuh menyatu dengan alam karena keluarga aku banyak banget. Jadi kayaknya kalau untuk di luar kota itu agak sulit ya. Jadi aku memutuskan kayak ya udah deh di Jakarta. Tadi kita di Jakarta juga udah nemu juga tempat outdoor, cuman pas kita datang buat visit, Aku komplain panas. Kita siang sih datangnya sih. Nah, itu panas terus Nggak bakal enjoy sih. Takutnya juga nanti hujan gimana. Sudah akhirnya memilih kita untuk di salah satu ballroom. Kita very intimate people. My family is very private, as you know. Kita nggak begitu social media for my family side. Jadi aku emang dari awal pengennya intimate. Al-Ghazali dan Alisa Dagize memang definisi jodoh sejati. Sempat putus nyambung, Al-Alisa akhirnya bakal disatukan dalam ikatan pernikahan. Kerennya lagi nih, meski milenial, Al-Alisa akan menikah secara tradisional. Sunda. Dan kita juga ada siraman juga. Oh iya, nanti siraman masing sendiri-sendiri. Tapi siraman juga aku nanti adat Sunda. Tapi kalau Al permintaan keluarganya adatnya Jawa. Nggak nunda, maksudnya sedapatnya aja. Pengennya 7 anak. Tapi kalau misalnya nggak 7, mungkin kalau kita berdua mikirnya kayaknya yang paling cukup ya 4. Ya. So 7 or 4, stay tuned.